Jadi ada kolaborasi antara Bambang Tri dengan orang FPI yang sangat membenci Pak Jokowi karena ormasnya dibubarkan. Bambang Tri ini suruhan orang FPI. Dia ini gak punya pekerjaan, pengangguran. Ya, supaya segera ini diselesaikan, daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Kalau menurut saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu. Saya masuk UGM 97. Tamat saya tahun 2002. Nah, dalam kaitan itu sekarang ini langkah kami adalah kami sedang mengamati dan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum bila mana ini terus bergulir. Pada intinya kami menghindari. Hari saya menantang untuk mendatangkan saya. Kalau memang saya berbicara dusta, tentu saya tidak berani menantang. Tentu saya tidak berani didatangkan. Faktanya apa? Sampai detik ini tidak ada yang menelepon saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali. Saya harap teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Isu ijazah palsu Bapak Joko Widodo kembali heboh ke publik teman-teman. Setelah sebelumnya Bang Rismon, pakar forensik digital, menunjukkan adanya kejanggalan di ijazah Bapak Jokowi. Data dari Bang Rismon pun ditanggapi seorang kreator yang cukup terkenal yaitu Opung Parbelak yang dengan mudahnya mematahkan tudingan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Baru-baru ini juga Bapak Jokowi dikunjungi oleh para kuasa hukumnya di kediamannya di Solo. Ketika ditanya wartawan perihal isu ijazah palsu Bapak Jokowi, para tim kuasa hukumnya menjawab serius dan akan mencermati atau memantau oknum-oknum yang membuat hoax dan mungkin beliau-beliau ini akan mengambil langkah hukum. Tak hanya itu, teman seangkatan UGM Bapak Jokowi pun memberi kesaksian atas keaslian ijazah Bapak Jokowi. Bahkan Mbak DJ anak jenderal pun kembali muncul dan kembali menantang lawan-lawan politik Bapak Jokowi untuk bisa membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Nah, seperti apakah kelengkapan videonya? Mari kita simak. Fitnah tentang ijazah palsu ini semakin menggila. Ya, mereka semakin mencari-cari cara agar masyarakat Indonesia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Awal fitnah ini muncul yaitu dari mulut Bambang Tri. Kita tidak tahu siapa Bambang Tri, sekolah di mana dia, lulusan apa, siapa dia. Tiba-tiba muncul membawa isu bahwa ijazah Bapak Jokowi SD, SMP, SMA-nya palsu. Bahkan dia mencatut nama seseorang alumnus SMA yang katanya Pak Jokowi memasukkan ijazah dia itu. Tapi sang alumnus ini tidak terima. Kemudian dia mengklarifikasi ke publik bahwa nomor ijazah saya tidak seperti yang disebutkan oleh si Bambang Tri itu. Bambang Tri ini memfitnah. Pak Jokowi tidak memasukkan ijazah saya. Pak Jokowi memang lulusan SMA di tempat saya sekolah. Itu awal fitnah bermula. Kemudian saya membuat VT yang menyatakan bahwa ketika ada seorang akademisi mahasiswa UGM yang menyatakan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, maka mustahil bahwa Pak Jokowi tidak kuliah. Karena sudah diakui oleh mahasiswa UGM bahwa Pak Jokowi lulusan UGM. Seperti yang dilakukan oleh Gilbrand itu ya. Katakan bahwa Jokowi lulusan paling memalukan dari UGM. Lalu si Rahma ini membuat podcast mendatangkan Bambang Tri. Rahma mengatakan, loh kalau udah sekolah kuliah di UGM berarti otomatis dia lulus SMA dong. Kemudian Bambang Tri ngomong apa? Dia memasukkan ijazah SMA sehingga dia bisa masuk kuliah UGM. Ini tidak masuk akal. Jadi ada kolaborasi antara Bambang Tri dengan orang FPI yang sangat membenci Pak Jokowi karena ormasnya dibubarkan. Bambang Tri ini suruhan orang FPI. Dia ini gak punya pekerjaan, pengangguran. Yang diiming-imingi ratusan juta rupiah asal dia berani mengatakan sebuah fitnah bahwa Bapak Jokowi memalsukan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Sampai-sampai muncul pengacara-pengacara dari FPI muncul untuk menuntut ijazah Bapak Jokowi. Ijazah SMA, bukan ijazah UGM. Itu awalnya. Tiba-tiba muncul lagi tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazah kuliahnya UGM itu palsu.
dengan memberikan bukti-bukti dulu itu dia kok berkacamata sekarang enggak, berarti dia pakai foto siapa nih? Oh ternyata fotonya si A si B, disebut nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Kemudian kumisnya pun dijadikan masalah. Banyak orang yang ketika muda ada kumisnya, tua kumisnya rontok banyak. Rambut aja dulu lebat, ketika tua rambutnya botak rontok. Kalau soal perbuluan itu wajar. Kalau dulu ada bulunya sekarang nggak ada itu wajar. Tapi ini dijadikan alasan, dicari-cari. Kacamata pun begitu. Dulu berkacamata, ketika sudah tua tidak berkacamata lagi. Loh iya, kalian belum tahu. Kalau ketika muda kita minus, ya, minus 2 misalkan. Kemudian ketika usia kita beranjak tua 45, kita kan mulai, mata kita ini mulai mengikuti keadaan secara alami akan menuju ke plus. Lalu minusnya otomatis akan berkurang. Bahkan hilang minusnya menjadi plus. Dan kacamata baca tidak bisa dipakai. Dipakai kalau mau baca. Inilah Mbak DJ ya, yang analisanya itu selalu tajam gitu kan. Kita tuh seneng banget ada netizen yang cerdas seperti Mbak DJ ini yang beberapa kali sudah berhasil mematahkan isu-isu seperti contohnya isu Pupu Papa ya, isu dari majalah Tempo dan segala serangan-serangan tuduhan kepada keluarga Bapak Jokowi. Nah, teman-teman kita lanjut ke video selanjutnya di mana sosok beliau ini adalah rekan seangkatan Bapak Jokowi di UGM ya, yang memberi kesaksian bahwa ijazah Bapak Jokowi itu memang asli. Kalau menurut saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus ya. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus. Nah, ini rekan seangkatannya loh bilang seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke video Opung Parbelak yang menanggapi temuan kejanggalan yang disampaikan oleh Bang Rismon ya. Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 nih, bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya. Oleh karena kayak gini, inilah saya rekonstruksi Bu, pakai font Times New Roman 18 ini kan ya. Inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia, kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing, tulislah ini ya. Bukan hanya mirip, sama ya, sama ini, terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Mas Gajah Mada Dekan. Bayangkan tahun 1985 kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini nih di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia. Jadi kalau ku tengok dari modelnya si Rismon ini menyampaikan, yang viral bukan ijazah palsunya, cara dia ngomong. Saya masuk UGM 97. Tamat saya tahun 2002. Nah, yang menjadi masalah ya, dia katakan bahwasannya ya ijazah Bapak Joko Widodo itu ada font Times New Roman. Jadi tahun 1985 dikatakan Rismon tadi tidak ada yang namanya font Times New Roman karena itu adalah font modern, kan begitu. Sementara Sigit dekan di UGM ya mengatakan bahwasanya kala itu sudah ada yang namanya prima fotokopi ya yang memiliki percetakan dengan standar yang lebih modern daripada yang lain-lainnya, kan begitu. Dan ini dibenarkan oleh pihak kampus ya.
Walaupun ya Rismond mengatakan bahwasanya ya bagaimana mungkin ya Prima Fotokopi ya sudah ada tahun 1985, sementara berdirinya aja tahun 1986. Jadi begini Rismond, ku dengar dulu aku. Dengar dulu Opung. Opung mau ngomong. Kalau berbicara keabsahan daripada legalitas, ya seringkali usaha itu berdiri dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, ya baru izinnya keluar. Yang ini clear dulu ya, clear dulu, clear. Baru yang kedua, kenapa harus ada ya percetakan dengan dengan sistem yang modern, ya? Harus, karena apa? Karena pada saat itu dan sampai sekarang ya UGM, ITB, UI adalah kampus ternama. Terbaik. Kan begitu, kecuali kalau misalnya kampusnya kampus kacang-kacang. Fontnya katanya di tahun 85 itu belum ada font Times New Roman. Mereka lupa ya bahwa tahun 85 ini sudah ada mesin ketik IBM yang memang ya font bawaannya itu Times New Roman. Saya dulu koleksi mesin tik, dari mesin tik yang celutak sampai mesin tik yang halus, yang semi komputer IBM ya, sampai saya punya komputer. Jadi mereka ini nggak berhenti sampai di situ. Setelah Times New Roman bisa dipatahkan, mereka cari lagi bukti lain. Mereka mengatakan, kata si Anu bahwa tuduhan ijazah palsu itu tuduhan bodoh. Padahal lihat ini buktinya. Dosen pembimbing skripsi Jokowi saat ini usianya 63 tahun. Pak Jokowi usianya 63 tahun. Masa usianya sama antara dosen pembimbing dengan Pak Jokowi? Mereka dapat kabar dari mana itu? Itu berita lama. Saya selidiki, ya. Dosen pembimbing Pak Jokowi itu usia 63 tahun, tapi beritanya di tahun 2014. 2014. Itu sama Mereka sekarang. potong, ya. Beritanya itu yang menuliskan usia Pak Jokowi, ya. Padahal itu beritanya tahun 2014. Si dosen berusia 63 tahun di tahun 2014, 10 bahkan 11 tahun yang lalu. Berarti sekarang umur udah berapa? 63 tambah 11 berapa adik-adik? 74. Jadi jangan suka kalian itu mencari-cari kesalahan karena gampang dipatahkan. Benar bahwa tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi adalah tuduhan paling dungu sedunia, ya. Fitnah yang paling mudah dipatahkan. Makanya saya sering ngomong di live saya, datangkan saya menemui pengacara-pengacara yang katanya menuntut Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Saya berani menghadapi sendirian. Karena apa? Ini mudah sekali dipatahkan gitu. Pembimbing Pak Jokowi ini diwawancara oleh seorang wartawan media massa. Sang dosen pembimbing Bapak Jokowi mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu kecerdasannya di atas rata-rata mahasiswa saat itu. Dan itu diakui. Ya, dosen bicara begitu depan wartawan. Tapi apa yang diberitakan oleh kubu sebelah? Bahkan ada orang profesor apa itu ya, wah bertitel lah kayak cerdas, dia berbicara di podcastnya gitu. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah mengaku IPK-nya di bawah 2. Percaya nggak kamu Pak Jokowi IPK-nya di bawah 2? Dan dia sangat berani sekali menyebutkan angka IPK seseorang yang dia tidak pernah melihat. Dan dia mengatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan ke majalah Tempo. Kapan Pak Jokowi diwawancara majalah Tempo? Sementara sejak tahun 2014, majalah Tempo selalu memberitakan hal negatif dan tidak berani mendatangkan Pak Jokowi untuk mengklarifikasi. Jelas ini tuduhan yang tidak ada buktinya. Tuduhan-tuduhan seperti ini sengaja disebarkan supaya rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan kita ini yang memberitakan, meluruskan fitnah-fitnah mereka, dianggap kita ini menjilat terus Jokowi, jilat terus. Ini penikmat bansos ini, jomosnya Jokowi ini, ternaknya Mulyono ini, bela terus. Kamu nanti akan berada di akhirat bersama Jokowi, si penipu itu. So tahu ya, bahkan mereka bisa melaknat kita, menyebut bahwa kita akan berada di neraka bersama Pak Jokowi. Memang mereka siapa? Berani mengatakan itu ketika ada orang meluruskan fitnah. Kali saya menantang untuk mendatangkan saya. Kalau memang saya berbicara dusta, tentu saya tidak berani menantang. Tentu saya tidak berani didatangkan. Faktanya apa? Sampai detik ini tidak ada yang menelepon saya. Tidak ada yang mengajak saya berbicara, menyebutkan fakta-fakta tentang Bu Fafa. Nggak ada yang berani. Apalagi soal ijazah palsu Pak Jokowi. Tidak akan ada yang berani mendatangkan orang yang punya bukti-bukti, data akurat, menjelaskan bahwa tuduhan ijazah palsu itu adalah fitnah.
Nah, kita lanjut lagi ke video selanjutnya teman-teman. Ini adalah momen ketika para kuasa hukumnya Bapak Jokowi berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi di Solo ya. Dan di sini beliau-beliau menjelaskan ketika ditanya wartawan perihal isu ijazah palsu Bapak Jokowi dan sepertinya akan ada langkah tegas ya dari para kuasa hukum Bapak Jokowi itu pun atas persetujuan Bapak Jokowi pastinya. Karena sekarang kan Bapak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden ya, sudah seperti kita juga sama rakyat biasa gitu kan. Jadi beliau juga punya hak untuk mengambil tindakan gitu kan. Nah, mari kita simak videonya. Di media-media banyak ramai juga. Mungkin yang lagi ramai tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Ada langkah baru, Mas? Ada apa? Langkah baru? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silakan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Ada satu hal yang tadi kami sampaikan bahwa memang kalau sebelum-sebelumnya sejak 2 tahun yang lalu isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif, ini beliau sebagai pejabat publik di mana masyarakat boleh saja mengkritisi. Tapi yang perlu diingat hari ini adalah Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa, di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak, bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Itu yang pertama. Lalu kedua, ada kelompok masyarakat yang bersurat atau menyatakan di sosial media akan berkunjung ke Pak Jokowi dalam waktu dekat, ingin bersilaturahmi termasuk membahas soal ijazah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, kami adalah kuasa hukum sah yang sudah ditunjuk sejak 2 tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan atau mendiskusikan tentang ini, maka harus menemui kami. Ini sesuai dengan pasal 7F Kode Etik Advokat Indonesia. Manakala seseorang setelah menunjuk advokat, maka segala persoalan tentang itu harus dikomunikasikan kepada advokat yang sedang mendapat tugas. Tidak lagi menemui prinsipal Pak Jokowi dalam hal ini. Kenapa? Karena ini bagian penghormatan terhadap profesi advokat itu sendiri. Jadi kalau memang ada kelompok masyarakat yang ingin bersilaturahmi atau membahas ini, kami siap untuk menemui tim kuasa hukum di Jakarta. Itu mungkin. Kalau langkah hukum yang mungkin akan dilakukan yang sekarang apa Pak? Sekarang ini kami sedang mencermati. Makanya tadi ada satu perspektif yang kita sampaikan. Harus diingat bahwa hari ini Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa yang memiliki privacy. Dan ini bagian dari hak asasi setiap warga negara. Sehingga tolong isu-isu atau informasi-informasi yang menyesatkan ini mungkin sudah cukup lah. Kalau kemarin sebagai pejabat publik kita bisa mengerti. Karena negara demokrasi mungkin saja. Nah, dalam kaitan itu sekarang ini langkah kami adalah kami sedang mengamati dan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum bila mana ini terus bergulir. Pada intinya kami menghindari. Ya, mengamati dan mempertimbangkan ya untuk mengambil langkah hukum apabila masih banyak yang menebarkan berita-berita hoax perihal ijazah Bapak Jokowi ya. Dan satu hal yang harus
kita tahu bahwa sekarang Bapak Jokowi itu sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Beliau itu sekarang sudah menjadi rakyat biasa ya. Jadi beliau punya hak untuk menuntut balik mereka-mereka yang menyerang Bapak Jokowi gitu kan. Kalau dulu ya kita tahu ya sifat beliau kan cuek ya kepada siapapun yang menyerang, bahkan itu sudah bukan kritikan lagi, yang seharusnya kritik yang disampaikan kepada presiden, tetapi lebih banyak makian kepada presiden kala itu ketika beliau masih menjabat gitu kan. Nah mungkin sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.